teman-teman GNM channel YouTubeku. Hari ini aku akan melakukan kegiatan tanya jawab or sharing is caring bersama Dr. Sakinah Bayang Nindi. Nah, mau tahu kegiatannya? Kalian nonton sampai habis ya, biar kalian tahu gimana kegiatannya. Yaudah, kita langsung mulai aja yuk. Let's get started. Hai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain loncengnya juga ya. Halo Dokter Indi. Halo, Sela. Aku Bertela. Ya, halo. Nama aku Nah, Dokter dokter. Indi. Kabarnya gimana dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Sela kabarnya? Oh, I'm fine tuh. Iya. Nah dokter, makasih ya udah mau ikut tanya jawab sama aku ini. Iya, sama-sama. Seneng banget bisa diajak tanya jawab sama kakak Sela. Nah, dokter itu adalah ibu yang baik, ibu yang hebat, istri yang hebat, dan bayangkari yang menginspirasi. Aduh, terima kasih. Nah, maaf sebelumnya ya dokter. Nah, Sela ikut prihatin karena Sela dengar-dengar nih, beberapa waktu yang lalu, 2 anak dan suami dokter terkena COVID-19. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya dokter. Iya, udah sembuh. Alhamdulillah. Nah dokter, kalau boleh sharing nih, gejala apa saja yang muncul pada anak-anak dokter sehingga dinyatakan COVID-19? Sehingga Sela dan teman-teman YouTube bisa tahu gejala apa, gejala COVID untuk anak atau pada anak. Oke, aku jelasin ya kalau pada anak-anak itu biasanya gejala COVID itu ada yang tanpa gejala, ringan, sedang, sampai berat. Nah, untuk anak-anakku kemarin aku sharing kan ada 2 anak ya. Jadi yang kakak umur 8 tahun itu demam 2 hari kurang lebih itu naik turun. Demamnya sekitar 38,2 selama 2 hari, tapi naik turun terus dengan pemberian obat-obatan penurun panas. Kemudian ada hilang penciuman sama pengecapan. Terus kalau untuk adiknya demamnya cuma 1 hari tapi sampai 40 derajat Celcius. Nah, untuk anak-anak biasanya yang tanpa gejala itu benar-benar tanpa gejala. Untuk yang ringan itu bermacam-macam pada anak-anak, tergantung masing-masing anak berbeda-beda. Ada yang lebih ke saluran nafas seperti batuk, kemudian ada demam, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, kemudian ada yang muntah, nyeri perut, kemudian sampai diare juga ada. Kemudian kalau yang sedang itu bisa sampai sesak nafas, yang berat juga seperti itu. Nah, jadi gejala-gejalanya bisa tanpa gejala, ringan dan berat. Gejalanya bisa demam, hilang penciuman, dan hilang pengecapan. Nah, itu bisa dari saluran nafas, demam, pilek, dan bersin. Lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter. Saja nih pengalaman dokter atau yang dokter Indi lakukan dalam merawat dan mengurus kedua anak dokter yang terkena COVID-19. Ya, jadi kemarin itu karena yang adik kecil itu yang umur 6 tahun, itu dia demam baru 1 hari dan demamnya tinggi sekali, 40,4 derajat Celcius. Jadi kemarin kita langsung larikan ke rumah sakit. Nah, akhirnya kemarin itu kita tidak bisa isolasi mandiri, jadi isolasinya di rumah sakit. Nah, untuk berbagi nih sama mama-mamanya, sama teman-temannya kakak Grisela juga, kalau pilihannya sudah isolasi di rumah sakit, maka harus harus menerima kalau misalnya walaupun anak-anak itu tidak bisa ditungguin oleh orang tuanya gitu. Nah, kemarin pengalaman aku itu karena mau mengurus anak yang isolasi di rumah sakit, makanya harus
pakai persetujuan dari rumah sakit, bikin surat yang menyatakan bahwa yang menunggu itu, yaitu orang tua, itu menerima segala resiko apabila tertular COVID-19 selama merawat anak-anaknya di dalam ruang isolasi di rumah sakit gitu. Nah, setelah itu di dalam ruangan isolasinya, yang bisa dilakukan itu makan dan minum yang banyak itu pasti. Terus eh, cairan tubuhnya itu asupan cairannya itu kita harus maksimal gitu. Jadi dihitung kita sebagai orang tua kemarin membantu suster untuk menghitung berapa cairan yang masuk juga berapa cairan yang keluar. Caranya itu kita misalnya anaknya hari ini kan catatan suster tuh ada biasanya ya gitu dan nanti harus dilaporkan ke dokter. Nah, karena ini kondisinya adalah pandemi, suster-suster itu nggak bisa masuk setiap saat gitu. Ada jam-jam yang suster nggak masuk. Karena itu juga kan karena pandemi kita harus saling ngerti ya gitu, proteksi satu sama lain, nggak boleh, maksudnya susternya memang tidak boleh banyak-banyak kontak sama kita juga di ruangan isolasi juga harus istirahat untuk pasiennya. Nah terus kemarin itu jadi cara menghitungnya misalnya susternya nih kita tahu misalnya dari jam 8 sampai jam 10 nggak ada di tempat, anak kita ada buang air kecil atau buang air besar, itu nanti dilaporkan. Atau misalnya hari ini adiknya barusan minum 250 mili suster gitu, nanti akan diakumulasi sama suster biasanya dalam sehari itu cairan yang masuk sama cairan yang keluar sama atau enggak, itu nanti menilai anaknya ada dehidrasi atau enggak, kemudian cukup enggak cairannya kayak gitu. Terus suhu tubuhnya juga gitu, karena ini permasalahannya pertama gejalanya demam, jadi kita juga harus diukur suhunya gitu, misalnya 6 jam sekali atau kalau misalnya belum harusnya naik gitu udah dikasih obat tapi kok masih demam juga ya, langsung lapor ke suster gitu. Kayak gitu. Jadi pentingnya kalau isolasi di rumah sakit ada orang tua seperti itu, tapi memang ada harus menulis surat itu, surat kayak surat perjanjian gitu loh. Itu kalau misalnya ada resikonya seperti itu. Terus mungkin lanjut isolasi mandiri di rumah habis itu gitu, disarankan kemarin sama dokter. Oh gitu ya dokter. Nah, jadi yang kita lakukan selama kita harus makan minum banyak. Nah dokter, pertanyaan terakhir ya, pesan-pesan atau sharing dokter buat Sela dan teman-teman YouTube Sela nih di masa pandemi COVID-19 itu apa aja ya dokter? Pesan-pesan saya dan teman-teman. Betul. Oke, teman-teman, pasti kan anak-anak di rumah pasti udah bosen ya, udah lama nggak sekolah, udah lama nggak ketemu teman-teman. Jadi saran-sarannya adalah pertama adalah tetap bahagia ya di rumah, cari kegiatan yang memang sangat digemari, misalnya kayak kakak Sela bikin YouTube channel, hal yang bikin senang misalnya melukis, menyanyi dan lain-lain. Kemudian setelah itu jangan lupa nurut sama orang tua. Jadi pertama itu harus makan makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas tubuh kita. Terus jaga juga kebersihan diri seperti menggosok gigi, kemudian mencuci tangan. Setelah itu mandi tetap 2 kali sehari.
berjemur pagi, terus minum vitamin juga jangan lupa gitu. Olahraga bisa dilakukan olahraga yang ringan di rumah. Sekarang kan udah banyak YouTube ya kan, banyak TikTok, ada yoga for kids. Jadi banyak yang bisa dilakukan walaupun nggak di luar rumah. Kemudian anak-anak juga harus saling mengingatkan sama teman-teman lainnya untuk tetap jaga kebersihan diri, makan makanan yang bergizi. Bisa juga mengingatkan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya habis dari luar, diingatkan untuk langsung mandi. Jadi semuanya bisa saling menjaga agar terhindar dari COVID-19 gitu. Nah, untuk anak-anak juga kalau tidak penting, tidak perlu, tidak usah keluar rumah gitu. Karena saat ini itu benar-benar angka kejadian COVID pada anak lagi tinggi-tingginya nih Kak Sela gitu. Terus jangan lupa juga buka pintu jendela rumah gitu. Kalau pagi dibuka biar ventilasinya bagus gitu. Kalau ada orang yang datang ke rumah juga jaga jarak aja tetap di dalam gitu. Itu sih sarannya ya buat teman-temannya Kakak Sela biar semuanya tetap sehat. Nanti saatnya misalnya bisa tatap muka lagi, bisa sekolah lagi, semua juga dalam keadaan sehat. Oh gitu ya dokter, makasih ya. Nah jadi teman-teman, saran-saran dari dokter buat kita semua itu, kita harus di rumah, tetap bahagia, cari kegiatan dalam rumah, dan makan makanan berisi, gosok gigi, mencuci tangan, dan berjemur, olahraga, dan jika dari luar, kita harus langsung mandi. Nah, dan jika kalian tidak melakukan kegiatan penting di luar, kalian jangan keluar ya. Nah, kita juga harus mematuhi aturan protokol, yaitu kita harus jaga jarak, dan kita harus pakai masker jika di luar. Nah, dan kita juga harus mencuci tangan kalau dari luar. Nah, gitu aja ya guys. Makasih dokter. Sekali lagi makasih ya udah mau ikut sharing sama aku. Oke, terima kasih Kak Sela. Sehat selalu ya. Saya doakan ya dokter agar dokter dan sekeluarga bisa sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah guys, itu aja ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa buat lihat videoku yang lain juga ya. Bye-bye. Dadah.